Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, PKB berencana gandeng PKS dan Nasdem usung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2024. Wow, luar biasa begitu kan, luar biasa begitu ya. Kalau memang benar PKB akan gandeng PKS dan Nasdem, jelas 01 disodorkan untuk sebagai kekuatan ya, bagaimana Partai Nasdem, PKS dan PKB di situ begitu kan, sebagai bentuk perlawanan oposisi ya, kira-kira seperti itulah ya, karena pendukung-pendukungnya tidak ingin juga kehilangan di situ begitu kan. Kalau mereka kehilangan, jelas berapa persen mereka akan turun. Maka secara tidak langsung ini baik begitu kan ya, Anies Baswedan akan didorong ya, dari PKB sudah ada lampu hijau, dari Partai Nasdem menjadi prioritas utama, dari PKB mereka begitu kan ya, mereka menjadi prioritas utama. Lantas bagaimana dengan PDIP? Nah, itu yang menjadi pembahasan hari ini. PDIP saya kira kalau ingin melirik Anies Baswedan begitu kan ya, nggak usahlah cawi-cawi sana sini begitu kan ya, karena bisa saja dengan adanya cawi-cawi sana sini, sana sini, pada ujung-ujungnya mereka tidak mengusung. Maka kalau saya pribadi, mereka kalau bersatu 01 dan 03 punya kekuatan luar biasa untuk melawan kepemimpinan seorang Prabowo. Yang di belakang mereka ada Gibran, ada menantu Jokowi, ada Jokowi dan sebagainya. Maka secara tidak langsung ini ya, kalau dikalkulasi secara politik, maka Anies Baswedan menjadi potensi kemenangan di DKI Jakarta. Ya, kita tunggu saja, yang namanya politik kita tidak menentu di situ begitu kan. Pasti ada pro dan kontra ini. PKB berencana gandeng PKS dan Nasdem usung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2024. Baguslah Pilkada DKI Jakarta bisa dipasangkan lagi. Anies Caimin bisa saja. Pilpres kemarin yang sudah terlihat ya, Pak Anies Baswedan seolah jurkam untuk 3 partai tersebut yang naik perolehan suaranya. Tidak terasa mereka all out pendukung Pak Anies Baswedan, maka terlihatnya seperti apa yang sebenarnya mereka. Hati-hati Pak Anies Baswedan ya, ini banyak sekali pro dan kontra. Maka secara logika kalau Anies Baswedan didorong untuk maju sebagai gubernur di Jakarta lagi, saya yakin dan seyakin-yakinnya mereka akan menang. Ya kecuali mereka bansos begitu kan ya, bisa mengalahkan Anies Baswedan. Jadi artinya secara logika kalau bansos ini dimainkan, wah wassalam mereka begitu kan. Sudah tidak ada harapan lagi menang karena sudah pernah terjadi begitu. Ya inilah politik kita ke depan begitu. Maka secara tidak langsung masyarakat atau netizen mengatakan pasti menang begitu kan ya. Tapi Abah belum memberikan keputusan apakah jadi mencalonkan kembali Cagup DKI. Jelas. Jadi artinya apa? Secara lampu hijau Anies Baswedan itu sudah mau sebenarnya. Kenapa? Karena senyum-senyum dari Anies Baswedan begitu sudah tahu bahwa masyarakat yang menginginkan di depan Anies Baswedan sudah memberikan pernyataan bahwa menginginkan didorongan di situ begitu kan untuk Anies maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Maka kalau Anies Baswedan maju sebagai gubernur DKI Jakarta, saya kira lawan-lawan mereka minggir lah ya, seperti Ridwan Kamil ya, seperti yang lain minggir dulu lah ya, karena nampaknya tidak akan menang lawan Anies Baswedan. Tapi yang namanya politik ya bukan tidak mungkin begitu kan ya, bisa kalah bisa menang. Ya ilah, udah ketahuan Jakarta tuh di wilayah aglomerasi dipegang Gibran. Kasihan Asma Anies diinjak-injak Gibrantar katanya begitu kan. Ini komentar-komentar netizen begitu kan ya. Ada yang mengatakan hati-hati Partai Nasdem masuk radar KPK. Jadi artinya kalau secara logika ya, Anies Baswedan ini menjadi potensi kekuatan untuk bisa menang begitu kan ya, kalau PKB mereka bersatu. Karena nampaknya PKB kan punya kekuatan juga di DKI Jakarta, apalagi PKS begitu. Nampaknya PKS kata kata Ali Sera begitu kan ya, akan mengusung kadernya sendiri. Ya kalau mau pecah silakan begitu kan. Tapi ya kita lihat saja PKS akan terpojok kalau mereka tidak punya tidak punya tokoh untuk bisa mendukung begitu kan. Karena nampaknya di Jakarta dikit-dikit viral begitu kan ya. Apalagi ada kesuksesan, misalnya ada terobosan baru mereka viral ya. Bahkan PKB berencana gandeng PKS dan Nasdem usung Anies Baswedan Pilgub DKI Jakarta tahun 2024.
Bahkan Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar menyebutkan ada peluang bagi partainya untuk berkoalisi dengan PKS dan Nasdem mengusung Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Bisa begitu, bersama PKS dan Nasdem bisa tambah, kata Abdul Halim. Dia ditemui di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. PKB bersama PKS dan Nasdem sebelumnya pernah tergabung dalam koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Abdul Halim kendati menekankan jika kondisi untuk pilkada di setiap daerah, termasuk DKI Jakarta, tak selalu terikat dan terbatas dari kerjasama dalam agenda kontestasi politik sebelumnya. Artinya masih ada harapan besar mereka bersatu untuk untuk bisa bersaing di dunia politik DKI Jakarta. Saya kira PKB ini akan menjadi kekuatan besar, PKS apalagi Partai Nasdem. Karena hitung-hitungannya pendukung-pendukung Anies Baswedan sampai hari ini masih solid mereka. Masih solid begitu ya. Jadi secara politik Anies Baswedan sudah punya gagasan, punya terobosan baru begitu kan ya. Abdul Halim kendati menekankan jika koalisi untuk pilkada di setiap daerah termasuk DKI Jakarta tak selalu terikat. Bahkan tidak selalu ada hubungan antara Pilpres dengan koalisi pilkada. Abdul Halim sendiri mengamini kalau klaim Anies Baswedan menyatakan sudah mendapatkan tawaran dari PKB untuk maju Pilkada Jakarta, menurut Anies adalah salah satu opsi di tengah figur-figur potensi yang tak ia sebutkan namanya. Ia membeberkan beberapa pertimbangan partainya dan langkah penawaran tersebut seperti rekam jejak, koalisi Pilpres 2024 lalu hingga keyakinan akan Anies memenangi Pilkada Jakarta. Bahkan tawaran tersebut kendaraan politik ini, kata Abdul Halim, bukan merupakan dorongan dari adiknya Muhaimin Iskandar alias Caimin selaku Ketua Umum PKB sekaligus mantan Cawapres Anies ada Pilpres kemarin. Anies sendiri sebelumnya mengklaim sudah mendapatkan tawaran dari PKS, PKB dan Nasdem untuk maju sebagai Pilkada DKI Jakarta 2024. Jelas kan? Jelas di situ begitu kan. Maka secara logika Anies akan diusung oleh Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PKB. Coba aja dulu begitu sebagai kekuatan tokoh mereka. Karena nampaknya Nasdem ini butuh Anies Baswedan begitu kan sebagai kontrol nantinya, karena yang namanya politik yang kita tidak tahu begitu kan, ada pro, ada kontra dan sebagainya begitu. Hitung-hitung Anies Baswedan bisa menang di Jakarta sebagai bentuk mereka tetap melanjutkan perubahan. Siapa tahu nanti di tahun 2024 Anies Baswedan maju sebagai presiden atau terpilih menjadi presiden di 2029. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.